Mari kita awali kuliah kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah kita adalah desain judul dan seminar proposal disertasi ilmu syariah sesuai prodi Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah untuk mengantarkan Bapak Ibu agar punya judul dan proposal penelitian disertasi ilmu syariah yang layak digunakan sebagai standar seorang doktor. Hanya itu tujuan kita, tidak ada lain. Nah, yang lain ada tujuan penunjang adalah agar cepat selesai, agar cepat menjadi doktor. Hanya itu yang kita jadikan tujuan dalam riset kita ini ya. Nah, oleh karena itu riset yang kita lakukan nanti adalah riset ilmiah yang berkenaan dengan disertasi. Apa beda dengan riset secara umum? Sebenarnya substansinya sama. Tapi di sini ada penekanan yaitu riset dilakukan oleh seorang kandidat doktor yang menjadi persyaratan atau tagihan akademis dalam menyelesaikan studi doktoral di pascasarjana, yaitu pada program studi ilmu syariah. Jadi supaya saudara segera dipromosikan untuk menjadi doktor. Jadi selain tadi kita mengantarkan saudara, memandu, memberikan guidance agar punya judul dan proposal penelitian yang layak. Kemudian bisa mengantarkan saudara dengan judul dan proposal disertasi itu supaya cepat selesai. Maka itu saya selalu katakan, kalau ada di antara Anda di sini yang pengen berlama-lama di pascasarjana di UIN, nggak usah ikut mata kuliah ini, mubazir gitu. Tapi kalau Anda ingin selesai 2 tahun setengah, inilah jalan yang terbaik Anda bisa lakukan. 2,5 itu maksudnya 2 tahun 1 minggu. Nah, saya selalu memberikan filosofi begitu. 2 tahun 1 minggu itu sudah 5 semester. Jadi 1 minggu di semester 5 itu sudah dihitung 1 semester. Nah, sanggup gak Bapak Ibu sekalian menyelesaikan studi pada 5 semester itu? Kalau memang cita-cita Bapak Ibu cepat selesai dan hasilnya juga baik, akan mencapai prestasi puncak, maka tepatlah Bapak Ibu sudah berada di jalan yang benar, on the right track ya, sudah berada di jalur yang benar. Artinya apa yang kita lakukan dengan kerjasama perkuliahan ini nyambung ya, itu yang kita harapkan. Nah, maka itu mari kita pasang niat di awal dengan bismillah ya, karena Allah, dan kita lakukan sesuai dengan on direct track supaya Bapak Ibu semuanya bisa selesai cepat. Proposal disertasi itu menempati hampir 60 sampai 75% malah. 75% dari perkuliahan kita dalam karya ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya judul proposal yang layak dijadikan disertasi, itu sudah 75% Bapak Ibu sudah ada bau kandidat doktor. Maka itu banyak sekali kasus teman-teman kita yang mulai merintis judul dan proposal itu ketika habis mata kuliah teori. Sementara dia tidak lagi di kampus, tidak lagi komunikasi dengan kawan-kawan, tidak lagi ketemu dengan dosen. Nah, itu alamat perjalanannya akan panjang. Maka itu waktu saya direktur pasca dulu, kita bikin kebijakan, kita putar arah jarum jamnya gitu. Ya, kalau jarum jam ke kanan mengikuti arus seperti perjalanan layaknya dari hulu ke hilir atau bolak-balik. Nah, kita putar jarum jam itu, kita percepat. Jadi Bapak Ibu diberikan bekal di awal bagaimana menuntaskan proposal penelitian itu di semester 1. Dengan Bapak Ibu punya proposal nanti, semester 2 sudah boleh seminar, sudah boleh riset. Semester 3, 4 sudah boleh kegiatan ujian-ujian berikutnya. Semester 5 sudah boleh ujian terbuka. Nah, itulah jalan-jalan yang kita berikan, kecerdasan yang kita berikan Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan kecerdasannya itu bisa selesai dengan baik dan cepat. Karena ketahuilah, orang yang selesai cepat tepat waktu
itu menandakan dia adalah orang yang cerdas. Jadi kalau saudara lihat ada teman-teman ada yang sampai 6 tahun, 8 tahun, itu menunjukkan rendahnya kecerdasan seseorang. Jadi pendidikan itu ukuran kecerdasan seseorang. Untuk gampangnya gitu. Ya kalau Bapak Ibu terjebak nanti ya sampai 4 tahun, 6 tahun. Nah, Bapak Ibu udah tumpul itu kecerdasannya. Sudah masuk wilayah idiot itu. Ya, di bawah rata-rata. Jangan mau Anda dibilang idiot. Karena kalau sudah lewat dari 4 tahun, kan biayanya nambah. Usia nambah. Karir Bapak akan tertunda. Pokoknya nambah semua lah. Beban istri juga di rumah nambah. Gara-gara Bapak nambah biaya kehidupan. Kalau yang wanita, beban suaminya gitu. Belum lagi beban anak, segala macam. Nah, jadi jangan hukum suami dan istri saudara dan anak-anak saudara dengan keidiotan kita, dengan ketidakcerdasan kita. Ya, jalani perkuliahan ini dengan cerdas. Dengan cerdas, orang akan bekerja dengan cergas. Ya, cergas itu selalu dalam keadaan cepat, tangkas, lugas, dan terengginas, gitu ya. Hasilnya baik. Oke. Nah, Anda sekarang sudah ketemu saya, artinya Anda sudah harus menjadi orang-orang cerdas. Kalau belum ketemu saya, terserah Anda mau jadi apa kek, tapi setelah ketemu saya wajib Anda menjadi orang cerdas. Kalau nggak mau jadi orang cerdas, nggak usah jadi dokter gitu ya. Kita harus pahit-pahit dari awal supaya nanti tidak banyak korban Anda. Istri korban, suami korban, anak korban, keluarga korban, lembaga tempat kerja korban. Nah, jangan sampai Anda mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa, mengorbankan institusi Anda. Dan itu banyak sekali kenyataan yang kami saksikan. Sampai hari ini masih ada yang angkatan pertama belum selesai. Nah, kalau demikian halnya ngapain repot-repot kuliah ya, sudah mengeluarkan biaya capek-capek. Nah itu ada yang gugur di tengah jalan, nyalon DPR gagal. Ada gugur tengah jalan, nyalon bupati gugur ya. Ada juga nyalon kepala dinas nggak jadi, tiarap, gitu kan? Ya macam-macam. Jadi calon-calon politik ini memang luar biasa ya, menelan korban yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mari kita bismillah ya, tancap gas kecerdasannya. Buka. Jadi caspul otak Anda agar kita menjadi cerdas. Karena cerdas itu di otak, bukan di hati ya. Kalau orang dibawa dalam emosi, dia justru akan lamban karena bawaannya melo. Ya, santun, lembut. Nah, kita boleh santun, tapi cerdasnya nggak hilang. Gitu. Jadi cerdas itu berada di otak kita. Jadi orang yang tidak selesai kuliahnya cepat, berarti dia tidak cerdas. Berarti dia tidak menggunakan akal sehat. Akalnya abu-abu, akalnya terbelakang, ya tertinggal. Oke, kita lanjutkan. Bapak sekalian, reasoning riset ilmiah saya kira tidak perlu, kita boleh langsung aja. Nanti baca saja, ini saya kasih nanti ya. Nah, jenis riset ilmu syariah ini yang kita akan arahkan pada Bapak Ibu sekalian. Ada dua pilihan ya, jenis penelitian ilmu syariah itu. Pertama adalah penelitian yang sifatnya normatif. Normatif itu adalah bersifat penelitian yang norma-norma atau undang-undang, atau juga tentang peraturan, regulasi, atau juga tentang pemikiran-pemikiran. Atau istilahnya itu ada penelitian hermeneutik hukum ya, itu filsafat hukum. Ada juga penelitian yang berkenaan dengan pemikiran para tokoh, atau juga Alturas, kitab-kitab kuning. Ada juga penelitian historis, demikian juga penelitian mazhab, pemikirannya ya. Ada juga penelitian usul fiqh kontemporer, atau juga bicara tentang maqasid syariah. Demikian juga perbandingan dan lain-lain. Ini lebih pada penelitian perpustakaan.
atau istilahnya library riset dalam ilmu syariah. Ada jenis kedua, yaitu namanya penelitian sosiologis. Sosiologis itu penelitiannya lebih pada atau berbasis antropologi atau istilah antropologi hukum. Melihatnya dari segi aspek budaya hukum. Berarti dalam prakteknya ya. Hukum dalam praktikal. Kita lihat dalam aspek antropologi itu. Jadi bagaimana hukum itu dilakukan dalam sikap dan perilaku manusia. Itu antropologi budaya. Demikian juga penelitian kasus hukum bisa diangkat. Misal kasus-kasus tentang analisis kebijakan keputusan hakim misalnya. Ya, apakah di tingkat provinsi atau juga tingkat Mahkamah Konstitusi barangkali di pusat. Nah, silakan Anda mengkaji perspektif itu. Demikian juga yang berkenaan dengan implementasi hukum. Bagaimana penerapan sebuah regulasi misalnya yang berlaku dalam masyarakat. Apakah tentang perdata, pidana, dan sebagainya. Itu bisa dilihat. Demikian juga penerapan kebijakan, misalnya kebijakan hukum di satu daerah. Kan kebijakan itu biasanya karena ada sebuah hal atau sebuah faktor. Sementara dasarnya tidak ada. Tapi dibutuhkan sebuah ijtihad, yaitu sebuah kebijakan dari pemimpin institusi. Nah, itu masuk dalam wilayah polisi ya, kebijakan hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Demikian juga aplikasinya pun begitu juga, analisis tentang kebijakan-kebijakan yang diambil apakah sesuai atau tidak. Kalau tadi penerapan, ini analisis kebijakan yang ditetapkan itu sesuai tidak kebutuhan. Karena banyak sekali kasus-kasus hukum ini sudah dibuat kebijakan hukumnya ternyata nggak sesuai dengan fakta empirik dalam pelaksanaan. Banyak sekali ya, terutama yang berkenaan dengan hajat orang banyak. Nah, banyak kasus yang kita lihat ya, misalnya seperti kasus kebijakan pagar laut yang kemarin heboh ya, riuh riah itu. Nah, itu kan kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah, tapi ternyata bertentangan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, seperti itu contohnya, dan lain-lain ya. Jadi silakan, intinya adalah penelitian sosiologis itu adalah penelitian yang lebih kepada empiris atau empirical, atau dengan kata lain yaitu dikenal dengan penelitian field research, penelitian lapangan. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu penelitiannya kualitatif atau juga kuantitatif, silakan ya. Itu tergantung kapasitas Bapak Ibu sekalian masing-masing. Nah, yang berikutnya kita lihat judul disertasi. Nah, judul disertasi itu adalah identitas atau nama sebuah penelitian doktor atau doktoral. Judul disertasi adalah peta jalan yang menunjukkan arah dan fokus penelitian kita. Nah, ini yang saya mau bicara lebih dalam, lebih banyak dalam hal ini, termasuk nanti yang berkenaan dengan proposal penelitian. Ini saya rangkum saja ya, nanti materinya dibaca saja, saya beri ke ketua kelas nanti ya. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang judul disertasi. Maka itu mata kuliah kita adalah desain judul dan seminar proposal. Jadi teknik membuat judul sekaligus proposal, kemudian seminar judul dan proposal itu di dalam kelas. Nah, maka itu biasanya judul-judul yang kita buat berdasarkan pengalaman saya yang sudah belasan tahun memandu perkuliahan di Pasca ini, judul yang kita buat itu nanti Bapak Ibu ajukan ke Pasca secara kolektif, bikin surat pengantar, nanti saya tanda tangani di bawah. Nah, kemudian secara kolektif ajukan ke Pasca Sarjana, nanti Pasca akan merekom siapa yang menjadi promotor Bapak Ibu sekalian. Jangan sendiri-sendiri, nanti kelihatan bahwa judul Bapak Ibu tidak
dibahas. Nah, tapi bukti bahwa Bapak Ibu sudah melewati screening judul dan proposal dari tangan kami, pastikan bahwa itu ada tanda tangan kami di bawah. Nah, pengalaman kita begitu ya, yang sudah-sudah. Dan insya Allah judul yang kita bahas ini dan proposal yang kita diskusikan itu menjadi bahan dealing akademik Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke langkah berikutnya, penyelesaian disertasi. Jadi Bapak Ibu nggak mulai dari nol lagi nanti, habis teori baru mulai lagi, enggak. Itu alamat ya. Pastikan Bapak Ibu sekarang bekerja cerdas, mulai dari menyemai judul yang baik dan layak, dan merumuskan, membuat proposal yang baik dan layak. Nah, itulah nanti diteruskan dalam penyelesaian studi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan nanti sudah dibikin judul dan disertasi yang bagus, tahu-tahu semester 4 atau 5 pengen ganti. Wah, itu panjang nanti perjalanan Bapak Ibu sekalian. Maka itu sekarang istiharohkan apa pilihan Bapak Ibu sekalian. Nah, kami akan mengawal pilihan-pilihan itu agar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu yang bisa mengantarkan cepat selesai. Jadi jangan nanti membuat judul seperti sebuah keterpaksaan. Kayak dipaksa harus judulnya ini, harus itu. Padahal teorinya nggak ada gitu. Ingat, penelitian disertasi wajib ada dukungan teori. Itu dasar kita membuat judul. Jadi kalau tanpa teori, Bapak Ibu jangan coba-coba bikin judul. Nanti ketika judul sudah jadi, sudah bagus, tahu-tahu dilacak teorinya nggak ada. Nah, itu bisa muntah angin Bapak Ibu sekalian. Bukan muntah nasi lagi, angin yang keluar muntahnya nanti. Karena akan mules berkepanjangan. Lain ya, sakit perut karena nggak ada judul, dengan sakit perut masuk angin beda. Kalau saudara sakit perut nggak ada punya judul, kawan-kawan sudah semua, wah itu bisa efeknya kemana-mana. Bisa-bisa stroke gitu. Ya, karena sudah gengsi, prestis, harga diri, ya dipacu kejar sana kejar sini. Nah, maka itu nikmati perjalanan ini yang indah agar Bapak Ibu tidak terlena, hanyut dalam perkuliahan-perkuliahan ini, tapi ini adalah tagihan. Karena pembelajaran yang benar, kita sekarang belajar judul dan proposal. Kalau belajarnya benar, pasti punya judul dan proposal yang baik dan layak. Ya, oke. Yang selanjutnya, ini bidang-bidang keilmuan ya, yang bisa kita jadikan objek penelitian kita, atau istilahnya rumpunnya ya, rumpun daripada ilmu syariah kita itu di sini. Bapak Ibu boleh masuk dalam ranah ini. Karena kita ilmu syariah ini belum difokuskan pada jurusan tertentu atau prodi tertentu, maka kita masih bisa melihatnya dari perspektif yang luas. Yang penting dia bisa kita berikan warna keislamannya atau syariahnya. Ini diantaranya ya, saya mencoba meramu beberapa dimensi bidang-bidang wilayah riset kita yang bisa kita lakukan untuk penelitiannya. Ini rumpun besarnya ya. Pertama, Bapak Ibu boleh bicara nanti tentang hukum keluarga atau yang dikenal dengan ahwalul sahsiah ya. Ini boleh diangkat. Mana nanti Bapak Ibu yang mungkin di PA atau di Kemenak yang menekuni bidang hukum keluarga, boleh itu diangkat nanti. Pun begitu juga kalau ada yang ingin mengangkat perihal hukum pidana, jinayah, silakan. Ya, itu juga bagian dari garapan kita. Atau juga pada aspek hukum perdata yang berkenaan dengan muamalah. Atau juga mau melihat dari perspektif politik Islam. Ya, politik misalnya katakan pemilu-pemilu demokratis kita dilihat dalam perspektif fikih kontemporer misalnya. Nah, itu kan bisa dilihat nanti. Misal pandangan Yusuf Qaradawi misalnya, atau juga Fazlur Rahman misalnya, Ibnu Taimiyah. Itu boleh Anda lihat dari pemikiran politik dia untuk pada perspektif demokrasi ya. Demikian juga Bapak Ibu boleh melihat nanti ekonomi syariah.
Nah, dari apa itu? Apakah hukumnya, apakah kelembagaannya, sistemnya, dan sebagainya. Karena hari ini kan ada asumsi bahwa namanya ekonomi syariah, perbankan syariah, tapi isinya konvensional. Nah, ini menarik kan diangkat. Apakah benar asumsi itu? Sehingga orang sulit membedakan mana yang syariah, mana yang konvensional gitu. Katanya syariah, tapi juga bunganya kadang lebih besar gitu, misal gitu, bebannya lebih tinggi. Nah, ini juga menarik diangkat ya. Coba kita lihat di mana titik-titik krusial antara bank-bank konvensional dengan bank syariah. Boleh Anda angkat. Atau juga pada aspek polisinya, regulasinya, atau juga langsung pada aplikasi perbankan syariah itu, baik secara kelembagaan, demikian juga sistem regulasi dan sebagainya. Demikian juga pada aspek penelitian-penelitian yang berkenaan dengan kelembagaan atau institusi-institusi syariah. Anda boleh lihat dari perspektif ilmu syariah. Atau juga pada konteks pemerintahan. Ya, pemerintahan silakan nanti Anda mau lihat apa, apakah leadershipnya, apakah manajemennya, apakah sistem pemerintahan, atau dari segi tata kenegaraannya gitu. Nah, itu banyak sekali ya. Banyak aspek yang Anda bisa lihat. Atau juga aspek-aspek lain yang hari ini tren, misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan digitalisasi misalnya. Anda boleh masuk. Nah, nanti kan tinggal masuk di wilayah apa? Pidana kah? Perdata kah? Keluarga kah? Tapi Anda melihat dari perspektif digital, teknologi, informasi. Nah, itu ya diantaranya ya yang menjadi bidang-bidang atau rumpun besarnya ya dari penelitian kita. Nah, ini kawasannya. Kalau tadi rumpun keilmuannya semuanya ilmu syariah, sekarang ini adalah kawasannya atau fokus penelitian berdasarkan keilmuan syariah yang Bapak Ibu tekuni. Nah, ini ada saya catat sekitar 17. Ini masih banyak lagi ya. Ini di antara saja ya. Misalnya Bapak Ibu mengangkat tentang kawasan perempuan. Apa yang berkenaan dengan perspektif hukum atau ilmu syariah. Demikian juga keluarga dan adat istiadat bisa diangkat, atau juga masyarakat adat misalnya gitu ya. Tapi dalam perspektif ilmu syariah. Ada tentang anak, ada juga berkenaan dengan apa? Trafficking ya, jual beli anak, jual beli gadis, wanita ya. Kalau jual beli TKI jarang jadi temuan ya. Tapi anak gadis, atau jual beli organ. Nah, itu juga tren ya sekarang. Itu secara hukumnya seperti apa? Seperti organ apa? Ginjal, mata, bahkan juga sekarang ada yang masuk pompa ini apa? Hati atau jantung ya. Nah, kemudian demikian juga kalau Bapak Ibu mau melihat dari segi waris misalnya, ini juga banyak sekarang ya mengemuka, terutama berkenaan dengan anak-anak adopsi. Itu seringkali terjadi problem ya antara anak kandung dan anak adopsi. Kadang-kadang orang tua cenderung tumpahan kasih sayang itu pada anak adopsi kita, anak angkat. Sementara anak kandungnya merasa dia lebih berhak. Oh, ini sering kali ya. Di Jambi sangat tinggi nih angka konflik tentang waris ini ya. Tinggi sekali. Ya. Demikian juga Bapak Ibu yang mengemuka hari ini seperti ZIS, zakat, infak, sedekah, dan plus wakaf. Itu juga sedang banyak diangkat dalam perspektif ilmu syariah. Demikian juga dalam konteks usul fiqh atau juga fiqh kontemporer ya, boleh diangkat. Fiqh kontemporer itu fikih yang berkenaan dengan konteks kekinian. Demikian juga tentang ekonomi syariah, boleh Anda lihat dalam perspektif ilmu syariah. Pun begitu juga tentang pemikiran-pemikiran para tokoh. Nah, kalau pemikiran tokoh ini risetnya ada syarat, tunggu tokohnya meninggal. Jadi kalau tokohnya masih ada, masih hidup, belum boleh diteliti. Nah, kayak sekarang misalnya, kalau Anda mau lihat dari hukum Islam, siapa tokoh-tokoh yang terkenal di Indonesia misalnya, ya dari aspek hukum itu,
Apakah misalnya yang pernah di Mahkamah Agung, pernah di peradilan agama, pokoknya yang mereka menekuni bidang-bidang syariah atau hukum ini gitu. Atau tokoh-tokoh dalam sejarah yang bisa Anda angkat nanti. Tokoh-tokoh juga Ibnu Taimiyah tadi yang saya katakan, Yusuf Qaradawi, ahli fikih zakat ya, sudah meninggal itu, boleh. Nah, dan lain-lain. Atau termasuk tentang hiburan, kehalalan, toyibannya, syar'inya seperti apa. Itu banyak sekali tokoh-tokoh yang mengangkat itu ya. Nah, demikian juga yang berkenaan dengan ekonomi syariah, kemudian pemikiran tokoh tadi ya. Lalu kebijakan hukum. Tadi udah kita sampaikan. Ada juga historik hukum atau sejarah. Ada juga politik, kepemimpinan, kelembagaan, HAM. HAM juga boleh dilihat. Perspektif ilmu syariah. Demikian juga tentang yang tren hari ini, narkoba, miras, judol ya. Lagi tren itu, judol. Nah, bahkan sekarang itu yang lagi hangat dibicarakan LGBT. Rupanya di Jambi tinggi juga itu, judol dan LGBT. Nah, ini pertanda apa ini ya? Jambi sekarang dinobatkan sebagai negeri tertinggi judol dan LGBT. Nah, ini Anda boleh lihat apa yang melatari kok tingginya angka judol dan LGBT itu. Dari mana datangnya gitu kan. Kalau Jambi ya nggak ada rasanya ya. Karena Jambi ini kuat sekali adat istiadatnya. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Adat ya, syarak mengatur, adat memakai. Jadi artinya nilai adat budaya yang ada di Jambi itu sumber mainstreamnya, mata airnya adalah dari syarak, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kok tiba-tiba kita merasakan, kita mendapatkan informasi tingginya angka judol dan LGBT itu di sini gitu. Ini ada apa? What's wrong ya? Apa yang salah di sini gitu? Anda boleh lihat. Nah, bagaimana hukum Islam melihat dalam konteks ini? Pun begitu juga Al-Turas boleh Anda angkat ya. Demikian juga tentang halal. Halal ini sekarang lagi tren juga. Apakah halal produk, makanan, kosmetik, termasuk sampai kepada wisata halal. Wisata halal ya, sekarang lagi tren itu. Terepel-terepel membuka kesempatan Anda bisa merambah seluruh dunia. Yaitu tentang tourism halal gitu ya. Nah, gitu. Jadi artinya mulai dari transportasinya halal, makanannya di pesawat itu, sampai tujuannya, destinasinya itu juga halal. Tempat yang dibawa adalah tempat-tempat yang halal. Karena banyak sekali tempat pantai-pantai kita yang tidak halal, ya toh? Kayak di Lombok, Bali, itu beberapa titik pantai itu kan ada yang memang fenomenanya pariwisata bugil gitu. Jadi kalau Anda masuk ke sana, kawasan itu, ketemu mereka yang tidak bercelana dan berbaju sama sekali busana. Mereka berjemur, kemudian mandi di tepi pantai laut tanpa busana. Nah, itu sudah masuk kategori wisata haram. Nah, sekarang ada wisata halal yang sudah disiapkan oleh terapeuta tertentu. Nah, itulah ya Bapak Ibu sekalian, silakan dirilis lagi ya. Ini baru yang saya catat sekitar 17, tentu puluhan bahkan ratusan kawasan yang Bapak Ibu boleh teliti. Jadi artinya jangan kaku dalam mencari judul nanti, dalam melakukan penelitian. Silakan rambah saja apa yang memang bisa dilihat dari perspektif ilmu syariah, hukum Islam. Go, jalan, gak usah ragu. Yang penting Bapak Ibu pastikan sebelum menentukan pilihan, Bapak Ibu sudah baca dulu teorinya, ya, hukumnya, regulasinya. Kira-kira minat Bapak Ibu kemana? Baca yang berkenaan dengan minat itu, gali sedalam-dalamnya, gitu ya. Nah, ini prinsip sebuah judul disertasi. Apa prinsip utamanya? Pertama adalah Bapak Ibu harus relevan dengan ilmu kajian yang berkenaan dengan kompetensi kita masing-masing. Ya, tentu kalau kita tadi ilmu syariah,
Nah, kompetensi kita juga apa di dalam ilmu syariah itu? Apakah ke ekonomi, apakah ke hukum pidananya, apakah kita ke perdatanya. Jadi kita sendirilah yang tahu mana kapasitas utama yang kita miliki. Jadi nggak usah ikut-ikutan kawan nanti. Kira-kira kamu pakai judul ini aja. Itu belum tentu sama dengan minat kita, kompetensi kita. Jadi Bapak Ibu ukur kemampuan kita masing-masing. Oh, saya cenderung ke katakan persoalan perihal pajak. Berarti kan perdata. Tapi kalau sudah penyimpangan pajak, berarti pidana. Nah, gitu bawanya gitu. Atau misalnya tadi tertarik ada salah satu hukum misalnya restorasi justice. Sekarang itu kan penyelesaian kasus-kasus perdata ataupun yang pidana itu bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dalam perspektif hukum. Itu namanya RJ, restoratif justice. Itu dilakukan oleh pihak kepolisian, demikian juga kejaksaan. Juga melibatkan misalnya PA, pengadilan agama. Nah, bahkan juga secara adat itu bahkan melibatkan lembaga adat Melayu Jambi. Jadi mereka sinergi itu, ada kolaborasi, kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, lembaga adat. Jadi penengah yang lebih memang katakanlah semut yang memberikan gelunya, keterikatan untuk saling bisa menerima realita ini tentu secara adat. Ya, adatlah yang bisa memberikan gelu perekat dari penyelesaian sengketa-sengketa itu. Bahkan ada yang sampai pada pembunuhan misalnya, kriminal ya, tidak kriminal tapi bisa selesai dengan RJ. Intinya bahwa penyelesaian secara RJ itu adalah secara kekeluargaan. Demikian juga dengan yang lain, bisa Bapak Ibu teliti kejelasan dan juga mudah dipahami aspek lain ya. Jadi disertasi itu nanti judulnya dan proposal mudah dipahami, dicerna oleh pembaca. Sudah ada minat Bapak Ibu di sana, ada daya tariknya, ada sesuatu yang tren, aktual. Ya, tren itu cenderung dibicarakan orang, diangkat orang, dilirik semua orang gitu. Nah, seperti misalnya judol itu kan lagi tren, atau LGBT lagi tren. Demikian juga yang berkenaan dengan apa terakhir ini mafia hukum kan tren, ya, betapa banyak sekarang aparat hukum sendiri menjadi tersangka gitu kan, aneh kalau gitu. Ada jaksa, ada hakim, ada polisi. Nah, sehingga ini aktual ya, tren itu. Harusnya mereka penegak hukum, tapi justru mereka yang korban hukum. Nah, demikian juga hal-hal yang sifatnya lebih informatif. Itu juga menjadi suatu pertimbangan dalam memilih prinsip sebuah judul. Demikian juga singkat dan padat. Kemudian judul yang baik itu Anda upayakan tidak lebih dari 14 kata, 14 suku kata maksimal ya. 14 suku kata itu udah banyak ya. Jadi kalau lebih nanti dipadatkan. Kemudian sebagian kata-kata yang kita butuhkan dalam judul pindahkan ke dalam. Di bab 1 namanya di fokus penelitian. Sehingga dia tidak numpuk di depan halaman cover, itu jelek jadinya. Dibatasi, cukup 14 kata ya. Itu sudah bagus. Kemudian judul mencerminkan lokus dan fokus. Lokus itu adalah kawasan keilmuan kita. Fokus adalah sudut pandang kita. Jadi misalnya lokus itu ilmu syariah. Fokusnya kemana? Oh, kita mengangkat tentang perdata, terutama berkenaan dengan waris. Nah itu. Jadi lokusnya ilmu syariah, fokusnya tentang waris, gitu ya. Kemudian juga harus tampilkan 2 tema. Jadi ada 2 tema, tema pertama, tema kedua. Tema pertama memberikan kontribusi, tema kedua menerima kontribusi. Jadi tema-tema ini yang mengikat sebuah judul. Atau kalau Bapak Ibu penelitiannya kuantitatif, itu harus 4 variabel. 1 variabel terikat, 3 variabel bebas. Jadi 4 variabel yang
harus diramu dalam sebuah judul kuantitatif. Kalau kuali cukup 2 tema saja. Jadi ini penamaan saja ya. Kualitatif itu dikenal dengan tema yang kita rangkai menjadi judul, sedangkan kuantitatif adalah variabel yang kita rangkai, bingkai menjadi judul. Nah, itu mulai sekarang Bapak Ibu sudah harus membedakan keduanya. Kalau seorang bicara tema, berarti itu sudah dalam wilayah kualitatif. Kalau sudah bicara variabel, itu biasa sudah bicara dalam penelitian kuantitatif. Sebagai pembeda ya, 2 mazhab penelitian itu, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian apa langkah-langkah dalam bingkai judul? Ini contoh ya. Misal pertama kita punya bertolak dari bacaan. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau Bapak Ibu belum baca bukunya, regulasinya, aturannya, jangan bikin judul dulu. Nanti kalang kabut. Judul sudah jadi, Bapak Ibu baru mau cari judul, cari teorinya. Wah, itu mabuk itu kita nanti. Banyak kejadian, nanti sudah sampai ujian tertutup. Ketika diminta, mana teori dari judul yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu rangkai, nggak ketemu. Akhirnya apa? Cari dulu teorinya. Nah, bayangkan rumah sudah, baru mau bikin pondasi. Kan rusak jadi rumah itu kan? Bongkar lagi kan? Nah, maka itu Bapak Ibu, jangan sampai nanti rumah sudah, penokok berbunyi. Itu kalau orang adat bilang begitu ya. Rumahnya sudah, penokok berbunyi gitu. Artinya, rumah sudah, teori tidak ada. Teori tidak punya. Nah, itu alamat juga itu. Bisa panjang. Saya banyak sekali mahasiswa yang saya bimbing, bahkan juga yang pernah saya uji, itu menangis. Sudah muter sana, muter ke sini, cari sana, cari sini, gak ketemu teori. Nah, jadi ini sebuah kesalahan fatal dalam sebuah riset. Kalau Bapak Ibu tidak berangkat dari teori, tiba-tiba ujuk-ujuk sudah jadi judul, berbahaya. Maka itu berangkatlah dari bacaan, baru kita bingkai menjadi judul. Dan bacaan itulah teori kita, sandaran kita, guidance kita untuk membangun sebuah judul yang baik. Kemudian yang berikutnya, bertolak dari isu yang aktual ya. Jadi isu-isu yang memang kita butuhkan. Oh, yang kedua dulu ya. Pertama tadi bertolak dari bacaan, kedua bertolak dari sebuah teori, sesuai minat dari ilmu yang kita tekuni atau ilmu penelitinya sendiri. Teori itu adalah sesuatu yang sudah dibuktikan oleh peneliti sebelum kita. Jadi mereka sudah lakukan riset, jadi sudah terbukti, terukur, teruji, itulah teori. Jadi bukan hanya konsep-konsep biasa, misalnya waris dalam perspektif hukum Islam adalah bla 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 bla. Nah, itu masih konsep, ya, konsep. Jadi kalau teori dukungan itu memang sudah dibuktikan oleh pakar, dan dia sudah dimuat dalam sebuah buku, diterbitkan secara resmi. Itulah yang menjadi namanya teori, sandaran daripada penelitian kita. Dia sudah baku dia. Itu makanya kalau kita mau cari teori itu, yang gampang cari yang ada gambar. Gambar itu adalah ekstrak dari teori. Nah, itulah yang menjadi dasar kita mengembangkan judul kita dan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, ketiga, bertolak dari isu aktual yang memang jadi tren ya. Yang memang isu mutakhir lah. Apakah kasus-kasus yang berkenaan dengan sebuah lembaga, institusi, fatwa misalnya. Hari ini kan banyak sekali fatwa-fatwa yang lahir ya. Mungkin juga tentang kebijakan, atau juga dari bacaan-bacaan kita yang berangkat dari majalah, koran, buku, jurnal, dan lain-lain. Pokoknya bacalah yang berkenaan dengan objek yang akan kita teliti. Kemudian bingkai menjadi sebuah judul disertasi, minimal 2 tema atau juga 4 variabel, gitu ya. Oke. Berikutnya 2 tema atau variabel. Nah, ini contoh membangun judul yang baik ya. Misalnya tema itu adalah bahan baku untuk membingkai judul.
Misal contoh tema pertama memberikan kontribusi atau pengaruh sebab kepada tema kedua. Nah, kemudian tema kedua menerima kontribusi atau pengaruh, menerima akibat dari apa yang dituangkan statement dari tema pertama. Jadi dia menjadi akibat dalam sebuah rangkaian judul yang kita buat. Nah, demikian juga contoh ya, cara merangkai seperti apa. Ini contoh, tema pertama, contoh misalnya, yaitu rekonsiliasi konsep fikih muamalah kontemporer. Tema kedua, prinsip-prinsip usul fikih. Nah, kalau kita bangun jadi judul yang baik dari dua tema ini jadinya rekonsiliasi fikih muamalah kontemporer dengan prinsip-prinsip usul fikih. Nah, kasus penelitiannya di mana? Kasus di daerah mana, masyarakat mana, atau institusi apa yang menjadi objek penelitian kita. Nah, ini contoh ya, yang lebih gampang kalau kita ingin membangun sebuah judul yang baik. Masih ada contoh lain misalnya. Nah, ini tema pertama kita ambil misalnya pemikiran fikih kontemporer Yusuf Qaradawi. Tema kedua adalah pengelolaan wakaf. Nah, kita bangun jadi pemikiran, yaitu pemikiran fikih kontemporer Yusuf Qaradawi dalam pengelolaan zakat, dalam pengelolaan wakaf. Nah, wakaf apa? Kan wakafnya banyak. Ada wakaf mal, ada juga wakaf tanah, ada wakaf rumah, wakaf lembaga pendidikan, material dan sebagainya. Jadi yang kosong-kosong ini maksudnya di mana kita akan melakukan risetnya gitu. Ini semacam botol kosong. Bapak Ibu tinggal menambah apa yang perlu dilengkapi dari dua ini tema itu gitu. Dan lain-lain. Nanti baca sendiri. Saya berikan contoh. Ini yang judul kita bahas semester yang lalu atas kakak-kakak kelas saudara sekalian. Nah, ini diantaranya ya. Kelas lalu banyak ya, 16 orang. Kan saya heran kok Anda tinggal 8 orang gitu kan. Ini larinya kemana gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ya, judul yang pernah kita bahas. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ada yang pertama misalnya. Mana yang pertama? Ah, ini yang pertama ya. Ini judul siapa ini? Ini yang belah kanan, coba lihat judul. Ini judul agak panjang. Ini sudah kita breakdown. Kita jadikan cukup 14 kata gitu ya. Nanti bawa aja pulang. Ini contoh-contoh judul ya, yang sudah saya bimbing semester kemarin. Nah, ini juga sampai 16 ya. Ada 16 judul ya, ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir, nah, ini 16. Nah, ini judul-judul sudah bagus ya. Ini sudah menggunakan dua tema dalam penelitiannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistematika proposal doktor ilmu syariah. Ini juga nanti silakan Bapak Ibu. Untuk gampang sistematika itu lihat nanti buku pedoman. Buku pedoman itu ada di keuangan ya. Nanti coba beli. Oh, kalau enggak nanti saya kasih, ada PDF ya kalau nggak salah saya dikirim PDF. Nanti saya kirim ke Pak Ketua ya. Nanti bagi-bagi aja. Ini ada halaman judul. Ini bagian preliminary ya, bagian halaman depan. Belum masuk bab ini. Halaman judul, daftar isi, kemudian daftar pertanyaan, bukan isi ya. Kemudian daftar gambar. Nah, kemudian berikutnya bab 1. Sengaja tidak saya isi. Bab 1 ini isinya biasanya adalah latar belakang, kemudian masalah, rumusan masalah. Ketiga adalah fokus penelitian, dan keempat tujuan dan kegunaan. Biasanya itu ya kalau di penelitian kualitatif itu, baik pustaka maupun yang penelitian lapangan atau kuantitatif. Nah, kemudian ada lagi landasan teori bab 2. Landasan teori ini biasanya kita mengembangkan teori berdasarkan tema-tema kita atau variabel kita. Jadi kalau dua tema pertama, tema kedua, diawali tema kedua dulu, baru tema pertama isinya itu. Nah, kemudian jadi poin A-nya nanti landasan teori, isinya tema pertama, tema kedua. Yang poin B adalah
studi atau penelitian yang relevan yang berkenaan dengan penelitian kita, disertasi kita. Itu disertasinya kita minta 4, kemudian jurnalnya 4. Maksudnya kalau 4 disertasi itu 2 milik tema pertama, 2 milik tema kedua. Jurnal juga begitu, 4. 2 milik tema pertama, 2 milik tema kedua. Nah, itu isi pada bab 2. Bab 3, metodologi. Metodologi itu mulai dari pendekatan penelitian. Nah, pendekatan kita apa? Contoh tadi pendekatan kita misalnya sosiologis, lapangan. Lapangan mazhab siapa yang kita pakai? Ya, sosiologi hukum itu. Metode penelitian dari siapa? Apakah yang alamiah, naturalistik, apakah fenomenologis, apakah kasus, atau model deskriptif? Itu kita yang tahu sesuai kebutuhan kita. Ini mulai pendekatan penelitian. Bagian B-nya adalah populasi sampel, atau istilahnya kalau penelitian kualitatif itu ada namanya setting sosial dan subjek penelitian. Setting sosial dan subjek penelitian. Setting sosial itu adalah lokasi. Subjek adalah orang yang kita teliti atau objek yang kita teliti. Itu populasi sampel. Bagaimana kalau penelitian perpustakaan? Kan nggak ada orang. Nah, itu nanti ada namanya sampel teoritis. Sampel teoritis itu siapa? Buku yang menjadi rujukan kita. Apakah kitab kuning, apakah buku-buku dari pakar-pakar pendidikan, pakar hukum, atau pakar penelitian yang berkenaan dengan penelitian yang kita lakukan. Demikian juga buku-buku yang berkenaan dengan substansi hukumnya sendiri, syariah. Itu yang terkait dengan sampel teoritis namanya itu. Nah, berikutnya apa? Instrumen penelitian. Alat untuk mengumpulkan data penelitian kita. Lalu setelah ada alat adalah kita melakukan penelitian, yaitu pengumpulan data. Nah, pakai apa kita lakukan? Kalau kualitatif, perpustakaan digunakan penelusuran, yang digunakan nanti panduan-panduan penelitian untuk mendapatkan data-data sumber-sumber yang sifatnya perpustakaan. Kalau lapangan, nah ada namanya istilah panduan observasi atau panduan wawancara dan panduan dokumentasi. Itu istilah yang digunakan. Kalau kuantitatif bagaimana? Digunakan angket, yaitu pernyataan-pernyataan untuk menjaring sikap dan perilaku seseorang dalam komunitasnya. Kemudian teknik analisis data. Dianalisis datanya seperti apa? Nah, sudah ada itu ya dari buku-buku metodologi penelitian. Tinggal ngikut aja Bapak Ibu sekalian. Terakhir adalah berkenaan dengan schedule penelitian atau rencana penelitian. Itu bagian terakhir. Nanti dibikin gambar untuk fasenya 6 bulan. Jadi bulan pertama, minggu pertama kegiatannya apa, kedua apa, tiga, dan sampai seterusnya bulan ke-6. Disertasi kita udah selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bab 3 sudah. Nah, ini bagian-bagian kelengkapan daripada disertasi kita nanti, proposalnya itu. Apa yang dilengkapi? Fotokopi teori yang dikutip. Bapak Ibu mengutip buku, jurnal, majalah, lampirkan foto halaman yang dikutip. Jadi nggak satu buku, cukup halaman yang dikutip, fotokopi. Itu lampirkan di belakang. Menghindari Bapak Ibu melakukan plagiasi sistem fotokopi dengan teman-teman lain. Kemudian ada instrumen penelitian, alat pengumpul data. Demikian juga judul-judul buku yang menjadi rujukan kita. Tadi kalau misalnya sampel teoritis, bikin di belakang. Oh, ini cover buku yang kita pakai gitu. Kemudian sampailah pada sampai pada gambar. Demikian juga tabel. Inilah bagian lampiran kelengkapan dari proposal Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, berikutnya Nah, ini tagihan Bapak Ibu sekalian. Pertama, untuk ujian semester, Bapak Ibu buatlah sebuah proposal dengan judul yang layak untuk riset disertasi ilmu syariah. Bikin, nanti kumpulkan ke kami. Kumpulkan cukup PDF aja untuk melihat kesesuaian, kecocokan Bapak Ibu semua dalam buat judul. Nah, lengkapi tadi lampiran-lampiran, komplit ya semuanya. Kemudian kita tagih lagi ujian semester. Nanti kan ujian semester mid ini serahkan ke kami verifikasi. Setelah diverifikasi,
Bapak Ibu perbaiki. Nah, perbaikan itu masukkan ke jurnal. Itu tagihan untuk ujian semester. Masuk jurnal yang diverifikasi oleh dosen tadi sudah selesai. Nah, jurnal itu adalah merupakan pra-proposal, itu namanya. Paper pra-proposal. Masukkan ke dalam sebuah jurnal. Nanti Bapak Ibu dan kami, Bapak Ibu duluan lah taruh nomor 1, di bawahnya kami berdua dosen pengampu. Semuanya begitu. Jadi semua kita akan masuk dalam daftar jadwal atau daftar jurnal yang kita buat. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian jurnalnya masuk di Sinta 4 minimal ya. Artinya boleh 3, boleh 2 dan seterusnya. Tentang bidang hukum dan atau bidang syariah. Jadi di kampus kan banyak sekali ya. Kayak di Fakultas Syariah kita itu dia udah punya jurnal yang dapat diterbitkan untuk para dosen dan baik juga karyawan atau juga tenaga-tenaga yang membutuhkan lainnya di masyarakat. Bapak Ibu, itulah pengantar saya pada kesempatan ini. Dan silakan kalau ada yang mau didiskusikan, kita coba gayung bersambut melengkapi wawasan kita. Saya kira itu, silakan Pak Ketua di handle supaya kita bisa diskusi ya. Silakan.